Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini curhat dari istri nih. Oh, nasihati Ustadz, bila suami datang kajian tidak pernah bawa buku catatan. Nih kebanyakan nih Pak. Kena semua nih kayaknya. Ilmunya hanya lewat saja, tidak diamalkan. Ya, akhi, nasihat ana sama antum. Coba antum tanyakan kepada diri antum. Antum hafalannya kayak Imam Bukhari enggak? Kalau antum kayak hafalannya kayak Imam Bukhari, enggak masalah, enggak bawa buku catatan. Ini terkadang hafalan kita error, enggak pernah nyatet. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Mending lontar kiri, tangan kanan lagi. Enggak ada yang nangkel, tidur lagi ngorok. Ya. Kata Imam Az-Zuhri, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan menulis. Banyak akhi, ilmu yang hanya sebatas kita dengarin, ternyata kita lupa. Tapi dengan cara kita menulisnya, kita dapat faedah-faedah banyak dari ustaz. Kita suatu ketika kita baca lagi, manfaat. Makanya sangat dianjurkan antum kalau datang ke majelis taklim, jangan lupa bawa buku catatan. Istri pun jangan cuma ngadu, beliin buku catatan. Suaminya pergi, Mas jangan lupa nih. Buat apa nih? Catat. Saya nanti mau lihat catatannya ya Mas ya, mau nyontek. Gitu. Ya. Begitu dong, suami istri pun jangan cuma marah-marah gitu kan. Tapi suami istri yang baik berpikir bagaimana memberikan solusi. Ya udah, saya belikan aja deh. Mas ada buku bagus deh. Ya buat apa ini bukunya? Ya buat kamu bawalah kalau pengajian. Ya, biar nanti ada manfaat. Mas kan tulisannya lebih bagus, lebih cepat dari saya. Ya, mungkin tulisan ustadz, ucapan ustadz lebih dicatat semua sama Mas. Saya pengen nyontek nanti. Masya Allah, pintar istrinya. Ya. Bagaimana Ustadz jika saya tidak mencintai istri? Nah loh, kenapa ya? Ya. Yang menjadi pertanyaan besar adalah antum mengucapkan kata-kata ini setelah berapa tahun? Dahulu ketika antum menikah sama dia, apa motivasi antum? Saya nikah sama dia karena dia kaya raya Ustaz. Saya mengharapkan kekayaannya. Sebetulnya sih wajahnya di bawah 5. Tapi karena dia kaya raya, ya udahlah. Sekarang saya sudah memang tidak ada rasa cinta. Lumrah, bisa jadi seperti itu. Ya. Kenapa antum sekarang tidak cinta? Dahulu dia istri saya cantik banget Ustaz. Sekarang udah kelepak-kelepak. Ya, antum menikahi istri karena kecantikan. Yang namanya kecantikan pasti akan bosan Pak lama-lama Pak. Beda kalau antum menikahi istri karena agama dan akhlak. Antum cintanya bukan karena sebatas kecantikan, tapi karena kecantikan yang bersifat apa? Maknawi, yang terpancar dari hati dia yang paling dalam. Biasanya cintanya akan lebih kekal, langgeng. Kalau memang antum dari awal nikah karena dipaksa sama orang tua, terkadang demikian. Orang tuanya maksa, pokoknya kamu harus mau sama dia. Akhirnya terpaksa antum untuk menyenangkan hati orang tua. Menikahlah dengan dia. Ternyata antum tidak bisa mencintai dia. Ya, kalau antum demikian, silahkan antum nikah lagi dengan wanita yang antum cintai, tapi dengan syarat wajib berbuat adil. Wajib berbuat adil. Yang kedua, ini wanita sudah antum nikahi dan bahkan antum sudah punya anak dari dia. Antum berkata saya tidak mencintai dia, tapi berpikirlah bagaimana saya tidak menjadi orang yang mendolimi siapapun juga di dunia. Saya tidak mau kembali kepada Allah dalam keadaan membawa kezaliman kepada siapapun juga. Saya tidak mau menzalimi dia. Ya sudah. Ya, tetap walaupun kita tidak cinta dia, kita berbuat baik kepada dia dengan mengharapkan pahala. Disitulah nilai keikhlasan berfungsi. Makanya sudah saya sebutkan tadi perkataan Umar bin Khattab. Berapa banyak rumah tangga yang dibangun tidak di atas cinta, tapi dibangun di atas apa? Ihtisab, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana kalau kita terlanjur memiliki suami yang tidak berilmu, Ustaz? Atau tidak memiliki ilmu agama yang kuat? Nah, bagaimana dong caranya supaya suami berilmu? Jangan hanya sebatas menggerutu. Terkadang, maaf ya, ada seorang akhwat, setelah dia pintar, akhirnya dia menganggap remeh suaminya. Ada Pak akhwat, setelah dia pintar, dia ikut kursus bahasa Arab, dia pun kemudian akhirnya apa? Si akhwat ini bergumam di hatinya, suamiku, kamu bukan level saya lagi. Ya. Maaf, banyak Pak yang seperti ini. Akhirnya apa? Dia menganggap remeh suaminya. Kenapa? Karena dia merasa suaminya di bawah dia ilmunya. Ini tanda ilmunya tidak bermanfaat. Sebab seharusnya kalau ilmunya bermanfaat, yang pertama kali diamalkan ilmu itu kepada siapa? Suaminya. Kalaulah ilmu itu bermanfaat, dia harusnya semakin sayang kepada suaminya dan berpikir bagaimana suaminya dapat kebaikan juga. Ustaz, saya punya suami tidak punya ilmu. Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana suamimu? Apakah suamimu memperhatikan nafkah? Ya. Suamimu memberikan nafkah lahir dan batin? Ya, masih. Tapi dia tidak punya ilmu. Ya, syukurlah. Masih sholat nggak? Masih, Ustaz. Iya. Terus kenapa? Masalah dia nggak punya ilmu. Alhamdulillah. Sekarang suami sudah mau sholat kan? Sedikit-sedikit Bu. Iya. Saya pengen ketawa waktu saya ngisi kajian di Taman Mini. Ada seorang ibu bertanya kepada saya, Ustadz, boleh nggak saya minta cerai sama suami? Kenapa Bu? Soalnya dia nggak mau puasa Senin Kamis, nggak mau sholat tahajud. La ilaha illallah, kata saya. Nggak mau sholat tahajud, jarang baca Quran. Saya nanya, Ibu puasa Senin Kamis? Alhamdulillah. Tahajud? Alhamdulillah. Baca Quran sering? Alhamdulillah. Kemudian ibu menganggap remeh suami ibu. Ya, ibu sombong, kata saya. Ibu tahu nggak? Ibnu Qayyim mengatakan amalan soleh tidak akan diangkat oleh Allah kalau disertai dengan rasa ujub. Ibu merasa ujub. Saya mau tanya sama ibu, suami ibu sholat 5 waktu? Sholat Ustaz. Berjamaah di masjid? Berjamaah. Alhamdulillah Ibu, jangan minta lebih dari itu. Sedikit-sedikit. Orang itu beramal kebaikan itu kan bertingkat-tingkat. Iya tidak? Iya. Coba dengerin Ibu sebuah hadis Nabi SAW, saya bilang ke sini. Ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, saya punya tetangga. Di waktu malam dia sholat tahajud. Fa idza asbaha saraq. Tapi ketika di waktu pagi dia mencuri. Apa kata Rasulullah jawabannya? Jawaban Rasulullah coba dengarkan nih. Kata Rasulullah, satamna'u sholatuhu. Kelak sholatnya akan mencegah dia. Sabar Bu. Suami ibu sudah memelihara sholat 5 waktu. Bersyukurlah kepada Allah. Itu tanda kebaikan. Karena orang yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu, itu yang akan memberikan kekuatan dia untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sabar, bismillah. Selama sudah melaksanakan sholat 5 waktu, bergembiralah, insya Allah ke depan akan lebih mudah. Kadang begitu Pak, ya maaf. Jadi istrinya itu tergesa-gesa, pengen suaminya langsung jadi simsalabim seperti yang diharapkan, gak mungkin Bu. Ya, butuh kesabaran. Tapi kan Ustaz, saya pengen punya imam yang memimpin saya. Kok saya jadi memimpin? Gak apa-apa sementara. Yang penting kamu dapat pahala. Coba kamu berharap pahala lah pada Allah. Rasulullah sabda la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu, itu lebih baik buat kamu daripada unta merah. Gak apa-apa. Ya, bismillah. Kalau kamu bisa memberikan hidayah kepada suamimu, ilmu-ilmu kamu bermanfaat sampaikan kepada suamimu, kamu dapat pahala insyaallah. Ya. Ustadz, isi kajian hari ini kok saya banget ya. Alhamdulillah.
Saya justru bangga sama orang seperti ini. Ketika mendengarkan kajian yang dia pikirkan saya. Ada orang, maaf Pak ya, ketika mendengarkan kajian, wah cocok nih buat si fulan. Wah cocok buat si fulan. Tapi nggak pernah mikir cocok buat saya apa enggak gitu loh. Ini akibat daripada dia selalu memperhatikan kekurangan orang. Dia lupa kepada kekurangan diri sendiri. Maka kalau Bapak berkata kepada saya, ini saya banget, jempol. Kenapa? Karena berarti kita selama ini tidak pernah mau peduli dengan kesalahan orang. Yang kita pikirkan adalah kesalahan saya. Masya Allah. Ya, luar biasa. Tolong disampaikan kepada para istri untuk percaya kepada suami yang sedang memperbaiki diri. Masya Allah. Gimana caranya nyampainnya Pak? Dari tadi sudah saya sampaikan kok. Ya. Bantu untuk menjaga pandangan suami dengan menemani suami jika diajak pergi oleh suami. Jangan hanya suami yang menahan emosi, tapi istri juga bisa menahan omelan kepada suami. Ya. Iyalah. Iya Pak. Iya. Memang terkadang kita suka berkata begitu. Jangan cuma suami dong yang bisa nahan emosi. Istri juga harus bisa menahan. Oh, maksudnya Bapak apa ya? Maksudnya Bapak pun boleh marah-marah sama istri. Memang Pak, marah-marah itu nggak apa-apa, asal dalam kebaikan. Sebaik-baiknya manusia dan sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga ya kan gitu. Rasulullah SAW saja terkadang walaupun beliau orang yang paling lembut kepada istrinya, terkadang marah juga sama istrinya. Suatu ketika, suatu malam Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Baqi mendoakan ya ahli kubur. Bapaknya Rasulullah waktu itu di malam itu sedang gilirannya Aisyah. Maka Rasulullah karena tidak ingin mengganggu Aisyah, Rasulullah pun pergilah diam-diam. Rupanya Aisyah bangun curiga. Kok Rasulullah pergi diam-diam? Kemana ini? Rasulullah pergi, Aisyah ngumpet-ngumpet di belakang. Kemudian Rasulullah pun di Baqi berdoa kepada Allah. Selesai itu, Aisyah cepat-cepat balik. Sesampainya di rumah Aisyah, Rasulullah melihat Aisyah ngos-ngosan. Kata Rasulullah, apakah kamu tadi yang saya melihat berkelabatan hitam di depan saya? Betul ya Rasulullah, aku. Dipukulnya dada Aisyah. Sampai Aisyah kesakitan. Ya. Kata Rasulullah, apakah kamu tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya? Apakah kamu kira Allah dan Rasulnya akan mengkhianati kamu? Marah Rasulullah. Maka Aisyah langsung bertanya, hei Rasulullah, kalau saya ziarah kubur, apa yang harus saya baca ya Rasulullah? Pintarnya Aisyah. Iya. Ya Rasulullah, kalau saya ziarah kubur, apa yang harus saya baca ya Rasulullah? Mendengar itu Rasulullah langsung reda kemarahannya dan berkata, kalau kamu ziarah kubur Aisyah, ucapkan Assalamualaikum ahlad ya minal mu'minin wal muslimin. Lihat Rasulullah SAW, manusiawi seperti itu. Sehebat-hebatnya Rasulullah ternyata pernah marah juga kan? Selembut-lembutnya Rasulullah ternyata pernah marah juga, apalagi kita. Maka dari itulah antum pun juga harus bisa ngomongin istri baik-baik dong. Ya. Coba ya antum duduk sama istri ketika sedang mesra-mesraan, antum sedang asyik, bilang, "Ma, saya ini kan manusia biasa, Ma. Terkadang saya suka marah ya sama kamu ya. Maafin saya ya kalau saya suka marah. Tapi mohon dong kalau saya marah, ya kalau saya lagi marah Mama diem aja. Gak usah dibalas." Oh gitu. Iya nggak apa-apa Pak. Terus terang aja lah. Daripada dongkol terus di hati gimana? Ya. Mendingan kita terbuka aja sama istri. Saya kalau lagi marah maunya gimana? Terkadang kan istri nggak tahu juga apa sih sikap kamu itu kalau lagi marah maunya saya gimana sih Mas? Ya. Terkadang ada suami yang kalau istrinya diem tambah marah.
Ya, tapi maunya kalau saya lagi marah, kamu ngomong dong, gitu. Ya. Baru suaminya mau reda gitu. Ada suami tipe seperti itu. Ada lagi tipe suami kalau lagi marah, maunya istrinya diem aja udah. Nah, dia marah, bapak, udah diem. Selesai, yang penting udah tercurah semua kan, keluar semua, termuntahkan. Maka coba antum bisa terbuka sama istri. Ya, baik-baik ngomong sama istri saat antum sedang mesra-mesraan sama istri. Ya, antum pun ngomongnya baik-baik sama istri dengan lembut, dengan bercanda, sehingga si istri pun juga bisa menerima keinginan antum. Ya. Alhamdulillah Ustadz, istri ana mau ikut kajian hari ini. Alhamdulillah. Cuma istri sana kadang bicara begini, cari aja sunnah yang lain, jangan jenggot. Disuruh nyari sunnah lain katanya, jangan jenggot. Boleh deh sunnah yang lain asal jangan jenggot. Ya. Nah, disinilah Pak, kepandaian antum dalam menjawab istri itu diperlukan sebenarnya. Terkadang kita ini sudah kebawa emosi duluan. Akibatnya apa? Menjawabnya pun dengan emosi. Akibatnya apa? Istri pun emosi. Iya. Bilang ke dia, ya alhamdulillah papa sudah mengamalkan sunnah ini, sunnah itu. Ya sholat tahajud udah, sholat ini juga alhamdulillah sunnah sudah, tinggal sunnah jenggot. Ya. Bantu dong kan Rasul aja berjenggot. Kamu suka nggak kalau aku seperti Rasulullah? Iya. Suka nggak? Masa berjenggot, para nabi berjenggot sama semuanya. Iya. Saya kan pengen seperti para nabi. Masa ngomong nggak mau? Nah, coba antum baik-baik ngomong ke dia. Insya Allah Pak, kalau caranya enak, istri pun juga akan menerima dengan baik. Asal antum memberikan kepada dia Pak dengan cara lembut, cara baik, ya kasih hujah-hujah yang masuk di akal dia. Insya Allah. Ya, tapi kalau antum marah-marah duluan, dia pun juga akan terbawa emosi. Dulu Ustadz, saya bekerja di luar rumah sehingga saya punya penghasilan sendiri, tapi sekarang saya putuskan untuk jadi ibu rumah tangga. Tapi kadang ada perasaan sedih dan merasa berdosa karena tidak bisa lagi pengiriman uang kepada orang tua secara rutin. Mohon pencerahan, perasaan saya ini salah apa tidak? Tidak salah. Sebagai seorang anak ingin berbuat baik dan berbakti kepada orang tua bagus. Tapi pertama, istri memang kewajiban dia sebetulnya lebih bagusnya di rumah. Kalaupun dia harus mengirimkan uang kepada orang tuanya, cobalah musyawarah dengan suaminya baik-baik. Mas, saya ini biasanya ngirimin sama orang tua untuk berbuat baik kepada dia. Sekarang saya udah nggak kerja lagi, Mas. Gimana ya caranya supaya bisa saya berbuat baik lagi sama orang tua? Mungkin Mas bisa memberikan solusi sama saya. Cobalah ya, dengan bahasa seperti itu seakan-akan kita meminta nasihat kepada suami. Suami akan berpikir, oh ya udah, gimana kalau kamu bekerjanya tapi nggak usah di luar, di rumah aja, kan masih banyak pekerjaan-pekerjaan. Ya, dagang lewat internet bisa, tapi syarat-syaratnya dipenuhi gitu kan. Buka Instagram, buka ini, ya dari internet banyak orang Pak hanya sebatas di rumah aja, penghasilannya gede. Ya, nah, gimana? Suami bisa memberikan apa? Solusi-solusi. Mudah-mudahan itu bisa sebagai solusi yang terbaik buat dia. Bagaimana hukumnya jika suami jika marah atau tidak suka akan sesuatu terhadap istri selalu mengatakan cerai? Ini suami yang tidak baik. Saya katakan ini suami yang tidak baik. Kenapa? Begitu mudahnya dia mengatakan cerai. Dan sudah saya sebutkan bahwa tali pernikahan itu adalah perjanjian yang berat, di mana para wanita sudah mengambil perjanjian dari suami, mitsaqan ghalidha. Allah mensifatnya di situ mitsaq ghalidh. Artinya apa? Perjanjian yang ghalidh. Ghalidh itu berat, Pak.
Ada apa dia kemudian begitu mudah mengatakan cerai, cerai, cerai? Apa tidak ada ucapan yang lain yang bisa didengar oleh istri dengan hati yang baik? Pak, kalau Bapak sedang marah, ya, sudah saya sebutkan tadi, ingatlah pahala yang besar. Rasulullah mengatakan siapa yang mampu untuk menahan amarahnya, sementara ia mampu untuk melaksanakan kemarahan itu dengan mudah, tapi ia nahan dan tahan, maka dia akan dipanggil pada hari kiamat di hadapan seluruh manusia untuk disuruh memilih dari bidadari surga yang dia mau. Coba kalau kita marah, ingat pahala yang lebih besar, supaya pada waktu itu kita segera reda. Ya. Kalau kita marah, kata Ibnu Qayyim, kalau bisa kita berubah sikap. Yang tadinya berdiri, duduk. Kalau enggak, berbaring. Segera ambil wudhu, segera sholat. Insya Allah seperti itu akan bisa menghilangkan apa? Kemarahan. Ya. Selama menjadi istrinya, saya telah dinyatakan diberikan kata cerai dan tidak mau rujuk sebanyak lebih dari 6 kali. Masya Allah, ini suami tidak berilmu. Betul memang, kalau dia mengutakan cerai dalam keadaan marah yang sangat, sehingga saking marahnya terkadang tidak terkontrol lagi ucapan kita, maka pendapat yang paling kuat tidak sah cerainya dan tidak jatuh. Tapi kalau kemarahannya masih dalam kontrol dia, lalu dia ucapkan cerai, jatuh. Ini sudah 6 kali misalnya. Iya. Makanya dari itu ibu tanya ke dia, Mas, kamu mengucapkan cerai itu dalam keadaan marah banget apa gimana? Sadar nggak tuh? Kalau tuh sadar dia ngomong begitu, ya, kemarahannya pun juga tidak terlalu sangat, jatuh tuh cerainya. Ini 6 kali. Sementara dalam syariat hanya 6 kali. Hati-hati. Iya. Terkadang suami saya suka berbicara kasar sama saya. Maaf, terkadang dia bilang kepada saya, bego lu, tolol lu. Ya. Tapi ana sebagai istri hanya diam saja, bagus, dan beristighfar dalam hati, Masya Allah. Karena kalau ana melawan, ana takut dosa Ustaz. Subhanallah. Ini istri yang takut kepada Allah. Makanya suaminya yang Masya Allah, punya istri seperti itu. Makanya suaminya mikir, ya, istrinya luar biasa. Apa yang harus ana lakukan dengan kelakuan suami ana seperti itu? Seperti itulah ibu lakukan. Seperti itu terus? Iya. Iya. Kenapa? Kalau ibu sabar, Allah berikan kepada ibu pertolongan. Apakah dengan kata-kata sabar tidak cukup? Terkadang maaf, sering orang berkata kepada saya, Ustadz, saya begini-begini. Saya jawab, sabar. Apa kata dia? Apa tidak ada ucapan lain selain sabar, Ustaz? Kata saya, apa ibu tidak percaya dengan firman Allah, Innallaha ma'as-sabirin? Allah bersama orang yang sabar. Apakah ibu kira orang yang bersabar akan dibiarkan oleh Allah? Apakah ibu kira orang yang sabar tidak akan ditolong oleh Allah? Ya, sehingga ibu berkata, apa tidak ada ucapan lain selain sabar? Sabar itu sudah sesuatu yang luar biasa, Bu. Dan ini bukti bahwa ibu tidak bisa mengaplikasikan sabar. Ibu selalu berkata kepada saya, apa tidak ada lain selain sabar? Nanti itu saja ibu belum bisa mengaplikasikan. Sabar dan sabar. Ya. Dengan ibu diam ketika suami begitu, mudah-mudahan suami berpikir, istri saya kok sabar banget sih, kasihan. Ya. Mudah-mudahan seperti itu. Atau ibu suatu ketika, ya ibu misalnya setelkan kaset tentang bagaimana sikap suami terhadap istri tanpa diketahui oleh suami. Atau ibu misalnya, ibu tahu bahwasannya suami suka duduk di situ, ibu belikan buku tentang bagaimana menjadi suami yang sejati, simpan di itu tanpa diketahui oleh suami. Mudah-mudahan iseng-iseng suami lihat, oh Masya Allah, akhirnya introspeksi diri, wah selama ini salah dong saya. Ya.
Bagaimana hukumnya pisah ranjang 8 bulan? Ya Allah. Ya. Tapi terkendala oleh urusan administrasi kantor. Oh, pisah ranjangnya gara-gara itu. Ya, karena banyak yang bisa di kantor, jadi akhirnya tidurnya di kantor terus, nggak pernah di rumah. Sebetulnya Pak, kalau bisa janganlah seperti itu. Karena walaupun bagaimana istri butuh tidur sama suami. Iya. Kenapa? Karena istri yang sering tidak tidur bareng itu mudah pecahnya. Kurang kasih sayang akan muncul. Biasakan tidur sama istri 1 ranjang. Supaya apa? Cinta kasih itu selalu muncul dan terpelihara. Kalau memang ternyata terpaksa seperti itu dan istri ridho, nggak apa-apa. Tapi ya kalau bisa semaksimal mungkin ya setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali, upayakan semaksimal mungkin. Bagaimana caranya? Antum bisa tidur sama Umar bin Khattab saja pernah bertanya kepada para wanita, berapa bulan paling sabar kalian ditinggalkan suami kalian? Kata seorang wanita, 4 bulan. Maka kemudian Umar punya bikin peraturan. Setiap mereka yang berjihad wajib pulang setiap 4 bulan. Setiap bulan 4 bulan gantian. Terus demikian. Demikian harusnya. Ya. Tetap istri kita bukan boneka. Istri kita manusia yang butuh kehangatan suaminya, akal Islam. Bagaimana hukumnya seorang suami yang lebih cenderung ke istri tua? Nah ini kayaknya 2 nih. Ya. Bagusnya nanyanya ke Ustadz Sulam aja nih kayak gini. Soalnya saya belum punya pengalaman. Nanti kalau saya udah punya 2 baru deh bisa ngomong. Sekarang belum berani. Sudah menikah saya Ustadz 30 tahun lebih. Selama pernikahan sudah beberapa kali suami saya berselingkuh. Masya Allah. Puncaknya sekarang suami saya minta izin menikah lagi. Udah izinin Bu. Ya, daripada dia berselingkuh berzina, mendingan diizinin. Ya. Namun saya tahu perempuan ini bukan wanita baik-baik, melainkan hanya harta semata. Karena di saat suami saya tidak memberikan dia uang, wanita itu sudah punya pacar lagi. Berikan pengertian kepada suami. Karena maaf, memang cinta itu membuat buta. Suami begitu sangat cinta, akhirnya cintanya itu yang membuat dia buta. Bilang kepada suamiku, kamu tidak tahu kalau dia sudah punya pacar lagi. Ini buktinya gini. Ya. Kamu mau menikahi dia hanya karena harta dia. Kalau memang ternyata si suami tetap saja kekeh, ya sudahlah Bu. Daripada dia berzina terus, ya. Ya. Harapan ibu hanya satu, ingin selamatkan suami dari perzinahan. Insya Allah dengan harapan ibu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahlah, daripada dia berselingkuh terus, berzina terus, saya ingin selamatkan suami agamanya. Silakan kamu nikah. Setelah itu baru nanti suami akan berpikir. Biasanya setelah menikah, setelah mulai bosan, mikir, kok suami istri saya kedua gini banget ya. Insya Allah dia akan kembali lagi ke ibu. Lihat saja, ibu tinggal menunggu waktu. Dia pasti akan kembali lagi ke ibu. Apalagi kalau ibu tetap berbuat baik kepada dia setelah dia menikah. Bahkan dia memberikan pelayanan yang lebih lagi setelah dia menikah. Suatu ketika suami akan kembali lagi kepada ibu. Kalau ternyata istri keduanya bejat seperti itu. Anak punya anak di Sumatera tinggal bersama nenek atau ibu dan istri. Sementara anak sudah menikah lagi akan punya anak. Anak ingin anak dari istri pertama tinggal sama anak, tapi istri sekarang belum ridho. Sementara anak sendiri belum mapan. Apakah anak berdosa, Ustadz, karena kurang memperhatikan anak? Tidak berdosa kalau memang tidak mampu.
Cuma beri bilang ke istri pertama, tolong didik anakku dengan pendidikan yang baik. Jadikan dia anak yang soleh. Iya. Kalau memang kamu belum ridho dia didik oleh saya didik. Permintaan saya satu aja, tolong didik dia dengan baik. Jadikan dia anak yang soleh. Iya. Baiklah Pak, saya tidak bisa lama-lama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.